saya Vidya dari Sri Boga Customer Center Bandung. Selamat datang di Cipta Karya Sri Boga. Nah, hari ini saya bakal bikin menu lasanya. Tapi lasanya yang saya buat ini agak spesial. Kenapa? Karena bahannya mudah didapatkan di mana aja. Jadi ini sebenarnya terinspirasi dari lasanya pasta. Tapi karena kita di umum ya, kalau kita di pasar gitu kan ketemunya lasanya agak-agak susah, tiba-tiba kita bisa bikin untuk dari tepung hime, yaitu seperti ini. Ini saya lasanya ya, terlihatnya padahal bukan lasanya ya. Ya, ini adalah kulit pangsit. Nah gitu, kenapa saya bilang kulit pangsit? Karena ini saya bentuk, saya sesuaikan dengan wadah yang akan saya gunakan. Jadi lasanya di sini yang saya buat adalah saya hack dari lasanya yang asli itu. Ya mohon maaf sebelumnya jika lasanya itu pasta. Ini juga sebenarnya pasta tapi tidak dikeringkan. Jadi ini saya bikin dari tepung hime. Tapi saya tidak menggunakan telur sama sekali di dalam resepnya. Jadi kalau di pasaran kita bisa ketemu namanya pangsit. Atau bisa juga kita buat sendiri pangsitnya, nanti ada di video berikutnya nih. Ada pangsit yang saya akan susun mirip seperti lasanya. Jadi pada saat nanti dibelah, Anda yang punya catering, punya cafe, resto, kepengen jualan lasanya tapi costingnya agak-agak miring, itu bisa pakai kulit pangsit sebenarnya ya. Nah seperti ini, kita tidak akan gunakan telur, karena kenapa? Karena supaya semua orang bisa makan. Tiba-tiba ada yang saya nggak suka telur, down cost-nya, tapi rasanya tetap enak. Enak nggak Fit? Bakal enak banget ya. Kalau Anda bingung, tanya aja. Resepnya ada di mana? Di Inspirasi Baking Sri Boga. Di Instagram juga ada, Anda bisa lihat resepnya di situ ataupun di description box ada di sini. Ya, yuk kita mulai. Yang pertama, bahan-bahannya kita akan masak duluan adalah daging. Kemudian saya punya butter, Anda boleh ganti margarin. Kemudian saya akan tambahkan bawang bombay, bawang putih, dan bumbu. Ini adalah bahan dasar pertama untuk isiannya gitu. Nah berikutnya dengan bahan yang sama kita akan buat sausnya, namanya bechamel saus. Jadi kan saya layer tuh bechamel sausnya. Yang saya buat, yang saya perlukan juga dari sini adalah margarin itu sendiri. Kemudian saya perlu bawang bombay, sedikit bawang putih, ada keju cheddar di sini. Kemudian biar rasanya lebih premium, saya kasih parmesan. Sedikit, boleh digunakan, boleh tidak wajib ya. Tapi kalau memang mau booster rasa itu lebih baik. Kemudian saya pakai dua tipe, di sini ada fresh cream yang base-nya dairy, bukan non dairy tapi dairy. Kemudian susu UHT dan air itu sendiri. Sehingga orang agak sulit membedakan apakah ini rasanya yang asli dan rasanya yang setengah asli. Gitulah pokoknya. Dan terakhir nanti akan saya tambahkan di sini ada mozzarella dan parsley. Jadi dari video saya yang ini saya akan jadikan kurang lebih ya dua tipe produk lah. Yang satu akan kita roll up, yang lagi hits kemarin-kemarin nih di roll. Yang satu lagi kita akan layer bersap-sap seperti itu. Oke, kita mulai. Yuk langsung masak. Kita mulai memasak. Yang pertama kali dulu adalah saya akan memasak bahan isiannya, yaitu si daging. Ya, saya akan masak dagingnya di sini. Semuanya saya pakai takarannya sendok karena lebih mudah buat Anda semua di rumah. Tapi kalau Anda mau gramasi, nggak usah khawatir, nanti kita tulis juga gramasinya berapa. Ya, ini saya sudah mulai panaskan di sini butter. Ya, kalau Anda mau rasanya lebih wow, silahkan menggunakan butter. Rasanya sultan banget seperti tepung Sri Boga hime. Bener-bener tepung. Ini bagus buat roti juga loh by the way tepungnya. Karena memang sebenarnya untuk roti. Tapi kenapa saya hari ini buat untuk lasana? Karena kita butuh kekenyalannya yang tinggi. Ya, jadi nggak usah pakai telur, dari proses saja nanti sudah bisa menghasilkan kekenyalan yang luar biasa. Ya, oke, ini sudah cair. Kemudian saya masukkan 2 sendok makan bawang bombay. Kemudian saya nggak mau terlalu strong, jadi saya masukin setengah sendok makan bawang putih. Saya kok nggak pakai sendok ukur? Saya takutnya video saya nanti ditonton sama banyak orang yang nggak ada sendok ukur, jadi tenang aja. Sendok ini berguna juga, ya. Oke,
Ini kita masak sampai aromanya wangi. Setelah aromanya wangi, baru nanti kita akan masukkan dagingnya. Ya, ini saya lihat. Oke. Ini wangi tapi tidak gosong. Jadi warnanya jangan sampai kecoklatan. Kalau kita cium gini, aroma bawang putih, bombay, butternya dia cukup ngeblend. Ya, jadi nggak usah terlalu lama juga. Karena kenapa? Nanti kita akan masak dia benar-benar sampai matang. Dan kita akan ini juga oven. Nah, resep ini kebetulan saya pakai daging fresh ya, karena kenapa? Ini boleh buat anak-anak. Jadi kebetulan anak saya juga makan. Cie, bodohnya anak. Ini buat anak-anak boleh. Saya pakai daging fresh. Tapi kalau Anda mau lebih beda rasanya, Anda bisa pakai daging asap supaya ada smoke oil, rasa yang beraroma asap-asap, atau mau pakai sosis juga bisa. Prosesnya sama. Cuman bedanya kalau pakai daging ini nanti kita akan bumbui lagi dia. Ya, kita akan bumbuin lagi. Daging ini kita masak. Saya akan bumbui lagi dengan ini ada pala. Nih, sedikit aja, nggak usah terlalu banyak karena saya nggak mau rasanya juga terlalu mendominasi pala. Ya, jadi chef kalau disendokin berapa? Ini pakainya cuman 1/4 sendok teh. Jadi sedikit aja, cuman 1/4 sendok teh. Nah, ini dimasak seperti ini. Oke, sampai warnanya berubah kecoklatan. Nah, ini udah mulai berubah kecoklatan warnanya. Terus ya, diaduk-aduk terus sampai dia berubah kecoklatan. Kalau sudah berubah warnanya menjadi kecoklatan, baru nanti kita tambahkan garam, merica. Itu selera ya, garam sama merica. Untuk ke produknya jadi lebih berasa lagi. Oke, ya sambil proses ini berjalan, ini adonannya, ini dagingnya bisa disimpan di freezer. Jadi Anda nggak harus hari ini bikin, hari ini dibuat. Anda bisa simpan di freezer dulu. Mungkin besok, lusa, atau baru bikinnya baru minggu depan, boleh di stok kok, tenang aja. Jadi kalau sama saya sih biasanya kebanyakan produknya bisa simpan lama. Karena kenapa? Kalau kita ada orderan banyak kan, nanti apa ya, tumpang tindih. Atau jadi keburu-buru atau nggak enak. Jadi bisa disimpan di freezer dengan catatan dimatangkan sempurna dulu. Dimatangkan sempurna tuh dibumbuin, rasanya sudah enak, jadi nanti tinggal dicampur ke produknya saja. Warnanya sudah berubah seperti ini, bisa dilihat ya. Baru kita tambahkan merica. Nah, kemudian saya tambahkan garam. Nah, ini saya tidak mau terlalu asin. Kenapa? Karena nanti di saus becamelnya kita akan bikin lebih terasa. Kalau Anda suka pakai penyedap rasa, boleh digunakan. Tapi karena saya pakai buat anak-anak, saya nggak pakai penyedap rasa. Penyedap rasa yang saya gunakan hari ini adalah dari rasa keju itu sendiri. Oke. Nah, ini dimasak semuanya sampai benar-benar matang. Terus kemudian air di dalam wadah ini juga sudah tidak ada. Ini kan kayak masih banyak air gitu ya, minyak campur air. Nah, ini sampai airnya agak hilang. Terus kalau Anda merasa ini potongan terlalu besar, setelah dingin Anda boleh chopper lagi. Ya, ada yang potongan besar-besar segini nih. Kadang-kadang kan merepotkan ya. Tuh, besar-besar nih potongannya. Anda boleh chopper lagi. Setelah dingin ya, jadi jangan panas-panas, nanti chopper Anda rusak. Oke, jadi cukup seperti ini aja. Dan selesai deh. Fase 1 buat fillingnya. Habis ini kita akan buat yang kedua, yaitu bechamel sausnya. Bechamel sausnya spesial kali ini. Sip. Bechamel saus itu adalah saya tumis butter atau margarin. Balik lagi selera Anda ya. Anda boleh pakai butter atau margarin. Kalau tanya saya sekarang, ini saya pakainya butter karena saya butuh aromanya yang kuat. Supaya nanti rasanya jadi lebih mendominasi. Oke. Sayang Bu kalau butter. Yuk, habiskan sampai habis. Seperti ini. Bawang bombay saya pakai 2 sendok makan, 1, 2. Kalau Anda suka lebih banyak lagi, ini ada 2 sendok makan setengah boleh. Habiskan saja. Bawang putih saya pakai sedikit aja, nggak usah terlalu banyak. Ini setengah sendok makan. Karena saya nggak mau rasanya terlalu strong bawang putih ya. Tapi kalau Anda suka, boleh balik lagi. Ini kita masak sampai beraroma. Ingat, jangan sampai gosong. Karena kalau Anda gosong-gosong dari bawang putihnya, dia itu cenderung lebih, rasanya lebih mendominasi, jadi agak berubah ke arah saus yang
keju, rich keju berubah jadi agak-agak apa ya saya bilang, agak-agak gosong sedikit, terlalu ke bawang putih ya, terlalu ke Chinese rasanya. Tapi kalau Anda suka boleh, karena itu nggak salah. Sudah wangi, sudah wangi. Terus hari ini saya bakal pakai terigu hime untuk mengentalkan. Kenapa? Karena saya ingin hasilnya lebih banyak. Kalau dengan terigu hime ini untuk mengentalkan itu juga bisa. Ya, karena terigu hime ini saya jelaskan sedikit adalah dia sebenarnya tepung terigu untuk roti-roti karakter roti-roti Asia. Jadi yang butuh lembut, butuh soft, butuh kalau dibelah tuh menul-menul, ini dia tepungnya. Dan satu lagi Anda harus ingat bahwa setiap tepung itu mempunyai kualitas yang berbeda, sehingga resep yang Anda gunakan juga pasti berbeda. Bisa jadi resepnya biasa aja tapi ternyata hasilnya luar biasa, karena ini adalah tepung inovasi yang memang digunakan khusus untuk roti-roti Asia yang butuh lembut. Tapi kali ini saya juga gunakan untuk pasta. Kenapa? Supaya kita pastanya warnanya nggak butek. Jadi kalau Anda mau bikin fresh pasta, rekomendasi boleh pakai tepung ini. Jadi nggak ada bintik-bintik tuh, karena tepung ini adalah low ash, dimana tepungnya warnanya putih. Kalau kita gampangnya kalau bikin pangsit gini kan, kalau kita beli di pasar suka bintik-bintik hitamnya banyak ya. Itu kayak jelek banget sih gitu. Sedangkan kalau kita pakai hime, warnanya bisa seperti ini, bagus kan? Apalagi kalau kita pakai telur, warnanya jadi lebih keluar. Tapi kalau untuk kekenyalan, dia kenyalnya luar biasa. Kebetulan untuk pangsit. Kalau untuk roti, lembutnya luar biasa. Tanyakan ke kami di Inspirasi Baking Sri Boga resepnya bagaimana. Sip. Jadi ini sudah saya masukkan aja ya, 2 sendok makan sebagai pengental. Jadi Anda di rumah enak tuh kalau mau ngentelin, nggak perlu pakai maizena, karena pakai tepung juga itu sudah oke. Ya. Ini kita campurkan seperti ini. Kita campurkan seperti ini. Nah, sampai menggumpal. Anda lihat ya, sampai menggumpal dia berpasir seperti ini. Kalau dia tidak berpasir nggak apa-apa, kadang-kadang kita penggunaan margarinnya kurang atau apa, ya boleh deh. Intinya dia harus seperti ini teksturnya. Kemudian saya akan tambahkan susu. Bertahap sedikit demi sedikit. Jadi tidak boleh langsung dimasukkan semua. Kenapa? Karena nanti dia akan bergerindil. Jadi kita sabar, masukkan ini bertahap. Nah, seperti ini, bertahap. Santai saja. Chef, nanti gerindilnya hilang nggak? Hilang, tenang aja. Ini kita masukin dulu lagi. Loh Chef, kok Chef dia pakai susu? Kenapa nggak pakai air aja? Kalau Anda mau lebih, costingnya lebih ekonomis, boleh pakai air aja. Nanti tinggal kita tambahkan keju. Nah ini diaduk, jadi ingat kalau bikin saus seperti ini kita sebutnya bikin ruh. Kalau dibikin apa namanya, sus, itu dia namanya bikin ruh. Ya, bikin adonan sus. Kalau di saus kita ini bikin ruhnya. Roux tulisannya ya. Itu untuk mengentalkan, untuk mengentalkannya ya pakai ini. Dan saya biasanya ngentelin juga pakai tepung terigu, bukan pakai maizena. Kenapa? Karena biasanya tepung terigu itu untuk mengentalkan dia jauh lebih awet. Ya, dalam arti tidak begitu cepat basi. Ya, walaupun tidak berminggu-minggu ya, karena kalau itu berarti pakai pengawet. Kalau ini enggak. Ya, seperti ini kita aduk dia. Terus. Nah, sampai dia mengental lagi dulu. Jadi kalau dia sudah mengental lagi, kemudian yang tadi menggumpal-gumpalnya sudah mulai agak menghilang, baru kita tambahkan lagi tepung lagi. Kok tepung sih? Tambahin susu. Maklum nih, di Bandung lagi cuacanya lagi cerah hari ini. Jadi bawaannya tuh kayak panas banget ya. Nah, kalau sudah seperti ini, tuh menggumpal, tidak nempel di wajan, baru kita tambahkan lagi dengan susu. Nah, jadi kalau kita bikin saus itu yang kental-kental tuh harus bertahap. Tidak perlu dibuatnya langsung dimasukin semua terus dikentelin. Itu malah nanti ngegrindil atau menggumpal si tepungnya. Nah, biar rasanya lebih rich lagi atau lebih kental lagi, kita kasihin fresh cream. Pakai yang dairy. Jadi ini rasanya bener-bener pokoknya bener-bener creamy sekali. Nah, ini kita masukkan semuanya. Ya. Jadi ini kalau tadi dia sudah mulai encer, sudah tidak ada gumpalan-gumpalan,
tidak ada gumpalannya di sini dalam arti tepung yang menggumpal ya. Nah, baru kita masukkan bahan-bahan seperti ini. Ini kita tambahkan seperti ini, dan sekarang sambil Nendidi udah mulai rata, tidak ada gumpalan. Nih gumpalannya adalah bawang bombay, bukan tepung yang menggumpal. Nah, sekarang saya tambahkan di sini perasa. Penyedap rasanya apa? Saya gunakan keju. Ya, saya gunakan keju. Kemudian saya tambahkan lagi sedikit keju parmesan supaya rasanya lebih oke. Dan jangan lupa seasoningnya saya kasih juga di sini adalah merica. Dan untuk warna biar nggak terlalu flat, saya biasanya tambahkan parsley fresh. Kan cantik sekali kan. Nah, ini diaduk rata hingga semuanya tercampur dengan baik. Nah, ini bagus banget menunya untuk MPASI nih. Kenapa? Wah, karena tinggi banget sama namanya, ada lemaknya, ada susunya, ya kan? Tuh, variasinya bagus kan? Nah, ini dimasak semuanya kejunya hingga mendidih. Jadi tidak perlu sampai leleh sepenuhnya, hanya sampai mendidih saja. Oke. Nah, di dalam resep ini kalau Anda lihat, ini kan cukup kental sekali ya. Ini kita masak sampai mendidih. Kalau Anda mau tidak sampai terlalu kental, dalam arti agak sedikit encer, karena mau dicampur lagi nih chef sama pasta, mau dicampur lagi sama makaroni atau spaghetti, ya kan? Boleh ditambahkan air lagi. Jadi supaya tidak terlalu kental. Nah, takarannya ada di resep. Oke. Seperti ini. Ya. Seperti ini. Nah. Ya kan? Ini cukup. Jadi kalau kita pakai model yang pasta fresh seperti ini, kalau di saya kebetulan karena pakai kulit pangsit, saya nanti tidak perlu masak. Jadi ini tidak perlu direbus dulu, kemudian dimasukin air es, ribet banget. Jadi dari awal sampai akhir kita bisa pakai dalam kondisi mentah, ya. Dengan catatan tekstur dari becamelnya harus encer. Kenapa? Karena kalau encer nanti dia sama dengan mematangkan. Kan beda ya, kalau pasta yang kita gunakan biasanya yang kita beli pasta jadi, itu memang karakter gandumnya berbeda dengan pasta yang saya maksud hari ini. Ini istilahnya bisa dibilang kita hack sedikit. Kita hack sedikit pastanya, jadi biar lebih costingnya lebih murah, jadi bisa menginspirasi untuk menu cafe, resto, ataupun snack box Anda. Chef, tapi fresh creamnya mahal loh, biasanya pertanyaannya gitu. Boleh nggak fresh creamnya diganti sama yang lain? Boleh. Fresh creamnya boleh diganti susu evaporated, dicampur juga dengan air, dicampur dengan UHT. Chef, masih ketinggian, boleh pakai apa? Boleh evaporated, air, dan susu bubuk. Chef, masih ketinggian lagi, Anda mau jual berapa sih sebenarnya? Itu yang jadi masalah ya. Ketinggian itu mau harga jual berapa? Silahkan komen di kolom komentar supaya nanti kita bisa bahas. Karena nggak usah khawatir, produk yang kita buat ini costingnya itu sudah ada. Oke, sampai seperti ini kita tunggu mendidih dan kita siapkan bahan berikutnya. Sekarang saya ukur dari wadahnya. Ini karena nggak muat ya, jadi saya akan potong. Nah, seperti ini saya akan potong beberapa. Saya punya beberapa isian. Oke. Nah, nanti kita akan gunakan buat sambungan. Yang lainnya ada di sini. Oke, pertama-tama kita akan melayer, namanya melayer. Nah, ini saya udah siapkan ya. Kita layer dulu dari yang paling bawah. Oh iya, by the way, ini panas-panas sudah langsung bisa proses ya. Jadi jangan menunggu sausnya suhu ruang atau dingin. Terus kemudian ini saya bikin encer banget. Jadi ada dua. Tadi saya udah ambil yang agak kental di sini. Kalau bisa Anda lihat, ini yang encer, ini yang kental. Nah, ini nanti yang kental kita pakai buat topping. Ya, ini yang kental. Tuh. Kita pakai buat topping. Nah, yang encer ini kita pakai buat bagian dasar. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa sih kok nggak pakai barengan aja? Supaya nanti si pastanya ini matang dengan sempurna. Ini kita kasih bagian bawahnya sedikit. Nah, kita taruh seperti ini, susun. Kemudian kita kasih lagi
saus seperti ini ya, tidak perlu rata karena nanti akan kita tekan sehingga dia bisa meratakan sendiri. Nah, kalau Anda lihat ada putih-putih seperti ini, itu nggak masalah ya, itu masih oke untuk digunakan. Sip. Nih, saya kasih lagi bagian sisi samping. Jadi layernya ini, setiap layer harus kena sausnya dulu, karena saus ini fungsinya sebagai proses untuk mematangkan. Jadi dia nanti matang dari saus yang encer ini, karena pada saat nanti dibakar, saus ini berubah dia jadi lebih kental. Nah, seperti itu. Saya tambahkan lagi. Jadi 3 lapisan ya. 3 lapisan baru saya kasih daging. Nah, karena kayak mau bikin mirip rasanya, ini saya udah siapkan saus bolognese. Kemudian saya campurkan saja dengan dagingnya. Nah, seperti ini. Oke. Saya aduk. Nah, oh ini kayaknya kurang. Saya tambahkan lagi deh dagingnya. Sip. Kita aduk seperti ini. Dan saya susun. Susun di sini. Saya susunnya agak berantakan ya, supaya dia pada saat dipotong semuanya kena dengan baik. Oke, sampai pinggir-pinggirnya juga. Oke. Sip. Seperti ini. Saya susun kembali menggunakan kulit pangsit atau fresh lasanya. Siram. Kemudian tata lagi. Terus lakukan proses ini hingga ketebalan yang Anda mau. Ya, balik lagi hingga ketebalan yang Anda mau. Kita susun lagi seperti ini. Aduh, nggak sabar nih, udah pengen. Oke. Kita tambahkan lagi di sini daging-dagingnya. Ups. Wah, ini karena dia memang encer begitu teksturnya. Oke. Anda nggak usah khawatir ya, tekstur yang encer ini nanti pada saat setelah di oven, kemudian Anda serving atau Anda sajikan, dia akan mengental. Ya, jadi nggak encer kayak sekarang pas dipotong nanti buyar dong. Banyak orang ketakutan, chef kalau dia dipotong nanti jadinya buyar. Oh nggak akan buyar. Nggak akan hancur. Kenapa? Karena nanti cairan yang encer ini akan diserap oleh si fresh kulit pangsit ini. Gitu. Oke. Saya tutup kembali di sini. Iya, saya tutup kembali dengan yang ini. Saya siram. Oke. Terakhir. Nah, oh iya, saya lupa. Sebelum terakhir ini Anda bisa tambahkan dulu keju mozzarella ya. Nah, di bagian ini untuk ngehack aja sih supaya dia lebih, pada saat dipotong dia ada yang narik-narik tuh. Oke. Lalu saya tutup kembali seperti ini. Saya tutup kembali. Oh, ini kayaknya kurang besar. Saya potong lagi deh. Nah, untuk lapisan yang terakhir kita kasih yang kental. Yang paling kental di lapisan terakhir ini. Ya. Jadi lapisan yang paling kental ini kita taruh pada bagian atas supaya nanti pada saat kita kasih mozzarella kemudian kita torch hasilnya bagus. Nah, ini look mozzarellanya. Supaya nanti pada saat dipotong ada yang panjang-panjang. Ini dia. Sudah siap masuk oven. Yuk. Kita masukkan. Suhu ovennya saya pakai bawah 200. Atasnya 190 ya, ini sudah kita setting. Oke, seperti ini. Untuk waktunya sendiri 15 sampai 20 menit, jadi tergantung oven Anda. Kalau misalkan oven Anda karakternya dia panasnya cepat, gunakan api bawah, setengah dia mau matang baru nyalakan yang api atas. Saatnya kita angkat. Wow. Wow, cantik sekali. Sudah jadi lasanyanya kita. Seperti ini. Wow, lasanyanya luar biasa.
Warnanya cantik, teksturnya bagus, kemudian juga kulitnya sudah rata. Dan ini tinggal kita dinginkan, kita bisa simpan di suhu ruang, setelah dingin kita wrap atau kita tutup plastik. Dan kita bisa simpan di chiller atau di freezer dan kita gunakan saat kita perlukan. Jadi rasanya mantap. Oke, resepnya jangan lupa bisa dicek di Instagramnya Inspirasi Baking Sri Boga atau di YouTube di bawah ini ya. Kalau Anda masih bertanya-tanya, Chef tadi kurang jelas, pengen dijelasin A, B, C, silahkan komen aja di bawah ini. Jangan lupa komen Anda sangat berguna banget buat kita karena kita jadi tahu kira-kira Anda perlu apa ya dengan kita. Sampai ketemu di video berikutnya.